banyak sekali. Bisa genetika, bisa trouble di mesin, bisa di kandang juga mungkin dia mengalami cedera dan akhirnya memperburuk keadaan dan sebagainya. Oke, Mas Londo, kalau kita bahas ini panjang banget karena saya sebenarnya suka membahas yang model-model kayak gini, Mas Londo. Cuman kita sekarang cari yang lain dulu. Yuk. Oh, ini reverse piston induknya, Mas? Ya, ini umur 1,5. Hah? 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun. Ya. Bukan induknya ini. Ya. Wah. Ini teman-teman, ini reverse piston. Reverse piston ini dia itu asli Tibet, Mongol, Mongolia. Dan ini itu kalau dalam serial-serial Kerasakti, dia ini yang pakai mahkotanya tuh. Pakai mahkota, terus ekornya ini ekornya tuh bisa mencapai hampir 2 meter. Bukan hampir ya, bisa lebih dari 2 meter. Dan ini pasarnya cukup mahal ya. Ini mahal banget dan Mas Londo punya banyak banget. Ini ayam hias dari Mongol. Yo, yang mana lagi? Wah, ini apa Mas? Louis Sultan. Apa? Louis Sultan. Lewis. Iya. Lewis. Aku belum pernah lihat ini, tapi ini lebih mirip silver Mas ya. Iya. Lewis Piston, dia mirip-mirip ayam silver ya. Dan dia sudah produksi belum Mas? Ini belum ini. Belum Ini produksi. ini anak-anaknya. Oh, ini anakan. Iya, Oh, indukannya ada nanti. Iya. Oke, ini dari mana Mas asalnya? Enggak tahu. Nggak tahu. Apa? Jadi ini aku juga nggak tahu ya asal usulnya Lewis Piston ini dari mana. Tapi biasanya jenis-jenis lopura atau piston yang bertopeng itu namanya piston lopura. Jenis-jenis lopura itu biasanya dari Amerika Latin. Biasanya ya, cuman nggak semua, tapi biasanya dari Amerika Latin. Salah satunya seperti silver piston itu juga dari Amerika Latin. Nah, ini ya beda-beda sih. Awas. Ini anak-anak. Awas. Sabar. Alon-alon. Pelan-pelan. Nah, ini anakan Lewis Piston, tapi dia liar ya, kita harus hati-hati. Karena kalau dia jerondal itu dia bisa cedera. Bisa botak, cedera, kasihan. Ini Golden Piston induk apa anakan juga, Mas? Ini anakan tahun kemarin. Anakan tahun kemarin, tapi dia sudah mutasi warna. Sudah warna indukan ya, Mas? Iya, anak indukan. Kayaknya kita nanti perlu diskusi panjang karena aku juga pengen belajar di sini. Kenapa di sini di usia muda ini sudah sempurna semua dan kita harus belajar itu. Ini apa? Indukan. Ini anakan tahun kemarin yang ini. Anakan Yang juga. ini. Anakan juga. Dan ini yellow piston. Ini yellow piston. Ini juga anakan. Ini anakan ya. Yang ini indukan. Ini anakan. Dan tadi barusan tak lihat dia sudah minta kawin. Udah kawin, sudah bertelur. Anakan di sini umur 1,5 tahun sudah produksi, sudah sempurna, sudah produksi. Kayaknya kita harus belajar ini, biar di Machine Farm juga bisa sesukses Londo Liong Teng Wai. Nanti aku juga mau tanya nih Mas, jenenge kok Londo Liong Teng Wai itu apa toh? Kok wangele pol-polan nih? Nanti kita tanya itu. Iki apa lagi? Ini Golden Piston, indukan. Ya. Golden Piston indukan. Mas, kenapa kok yang indukan kecil-kecil tempatnya? Yang mudah kawin ya. Biar mudah kawinnya. Ya, Oke, di Machine Farm pantasan nggak kawin-kawin karena gede-gede kandang. Ini juga indukan. Iya. Indukan juga. Ini Golden Piston, Lady Piston. Terus iki apa lagi? Lady. Semua lady. Iya. Mas, aku tanya, ini ukuran piro lagi? 1,5. 1,5. Kanannya 3 meter. 3 meter. 1,5 kali 3 meter kandang indukan di Londo Liong Teng Wai. Kalau di Machine Farm kegedean kayaknya, jadi dia produksinya kurang bagus. Ini termasuk bagus banget Mas, bagus banget. Dan mungkin kita ini akan dua indukan uang anakan 86. 86. Iya, dua indukan tahun. Dua babon 86. Dua jantan wilayah 3. Oh, 2 jantan betina 3, 1 produksi 86 ekor. Yang netes. Yang itu ada 100. Yang netes 86 dari telur 100 100 lebih. Sangar. Ini indukannya tadi.
Indukan. Indukannya ini. Oh, ini masih anakan juga. Ini anakan. Iki Ini yang anakan induan. tahun lain. Iki anakan juga. Wah, kok Yang malah induannya ini. bingung aku. Nah, ini yang silver teman-teman. Ini silver. Ini silver pigeon, ini Lewis ya tadi ya Mas ya? Iya. Lewis pigeon. Nah, silver pigeon ini kayak gini. Mirip kan? Tuh. Hampir sama tuh. Hampir sama. Dia punya kuncir, topengnya juga merah, membentuk segitiga. Terus tekstur apa? Kakinya sama. Bulunya juga loreng-lorengnya sama, cuman beda warna aja ini. Nah, ada potensi kemungkinan Mas, nek nggak salah ya, mungkin sama-sama dari Amerika Latin. Mungkin tempatnya yang beda, karena mirip iki, mirip. Ya nanti mungkin teman-teman ada yang tahu Lewis pigeon itu dari mana, di komen aja, biar kita sama-sama belajar. Kalau ada salah-salah informasi, kita sharing dan kita terbuka untuk dikritik atau dikasih saran. Terus lanjut iki Rivers pigeon. Rivers pigeon ini indukan Mas. Ini 2 tahun yang import yang ini. Yang import berarti yang pertama di London Iya, Lyonteng ini. Iya. Ini cikal bakal semua Rivers pigeon yang ada di sini. Dia sudah menghasilkan berapa anak, Mas? Pertama datang nomor 20, netes 19. Netes 19. Iya. Pertama. Iya, Sedangkan dia sudah berapa tahun di sini? masih 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dipelihara 2 tahun dan anaknya Ini sudah satu. total hampir 100 ekor. Oh, iya, 3 tahun. Ya, 3 tahun anaknya sudah hampir 100 ekor. Benar? Atau lebih dari 100 ekor? Sama kan pengenaan Heeh. 19. Heeh. Tahun yang kemarin 26. Ini 28, 26. 26. Berarti hampir 100 ekor. Totalnya. Total. Mas Londo ini pelupa. Sampai sini Mas. Nah, iki apa iki? Rivers pigeon juga. Ini Ya, anakan juga Mas, ya? awal pertama. Awal pertama. Terus iki Rivers pigeon lagi. Rivers pigeon lagi. Di sini Rivers pigeonnya panjang-panjang ya, Mas ya. Dan wow, iki anakan merak putih, teman-teman. Ini anakan merak putih. Aku nebak ya, Mas ya. Iya. Iki umur 3 bulan, benar nggak? Ini bulan 1. Bulan 1 Bulan 1. berarti sudah Terakhir bulan 1 tak pertengahan. pertengahan bulan 1. Sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan. Saya salah 3 bulan. Ini anakan merak putih. Apa ini anakan merak putih atau anakan merak blorok, Mas? Ya, yang Blorok tadi tuh? Iya. Blorok tadi. Jadi memang sering kejadian kayak gini ya teman-teman ya. Jadi merak blorok itu sering banget mengeluarkan murni putih dan murni biru dan juga blorok. Jadi blorok itu uniknya bisa mengeluarkan putih, bisa mengeluarkan biru, bisa juga mengeluarkan blorok. Beda ketika kita meliharanya putih, ya pasti keluar putih tok. Biru ya biru tok. Tapi kalau blorok itu serunya itu kita belinya 1 ekor atau 1 pasang, 1 jenis, tapi dia bisa memperanakkan macam-macam warna. Jadi kita cukup punya sepasang atau 2 pasang blorok, anaknya macam-macam. ini nanya berapa enggak? Iki, betina. Iya, yuk kita tebak-tebakan. Kalau putih aku sulit, Mas. Aku sulit, tapi aku menggunakan metode 1. Betina itu secara fisikly dia bungkuk. Bungkuk. Berbeda dengan jantan, dia agak sedikit gini nih, membusungkan. Itu 1 caranya. Terus kedua, dari tekstur kepala. Kalau jantan, kepalanya itu kotak, Mas. Kotak. Kotak besar. Nah, ini besar-besar. Kalau betina, kerucut. Pojok sana betina. Prediksi saya, kalau dari tadi itu 3 jantan, 1 betina. Jenengan bisa ngeliat nggak perbedaannya? Yang pojok sana, itu kan kelihatan cantik dia. Iya, lonjong, ngerucut, cantik. Ya. Kalau ini kan ketok gede, nasi ketok gede. Dan membusung. Itu cara saya memprediksi betina secara visual. Nah, nanti ada ditangkap lagi nih, Mas. Kita tangkap, kita otak-atik lagi untuk mendapatkan informasi atau secara spesifik dia jantan atau betina. Tapi secara visual kita bisa lihat dari besar kepala dan posturnya bungkuk atau degek secara visual. Karena merak putih itu memang sulit ya teman-teman ya. Merak putih itu jantan betina sama-sama putih. Tidak ada perbedaan sama sekali. Terus
jantan betina juga sama-sama keluar jalu. Jalu itu taji. Jadi kita mau pakai, oh itu ada jalunya, sama jantan betina itu keluar jalu. Jadi jalu pun tidak bisa digunakan sebagai sarana memprediksi dia jantan atau betina. Beda sama kayak ayam. Nah, ayam kan betina nggak mungkin berjalu mas ya. Ayam nggak mungkin berjalu. Nah sedangkan merak itu berjalu jantan betinanya. Jadi ini nek prediksiku mas ya, 3 jantan 1 betina. Nanti kita nunggu kabar dari Mas Londo bener apa salah. Nek bener nanti kita bagi-bagi es teh. Iki apa mas ini mas? Kosong. Iki kosong, ini kosong. Nah ini anakan-anakan yang dikarantina mas. Kenapa kok dikarantina mas? Ini pecah. Oke, itu cedera. Lah ini sempat pecah kepala mas ya? Iya. Tapi kenapa nggak dijahit mas? Nggak tahu dah. Oh, jadi ini teman-teman, ini adalah efek, lihat. Ini efek kayak tadi nih. Kita kan di situ tadi si ayam ini kan jundal-jundal tuh, nabrak kandang karena ketakutan ya. Nah, efeknya tuh bisa kayak gini nih, teman-teman. Bisa kayak gini. Jadi kepalanya itu pecah, kulitnya sobek pecah, dan ketika mengalami keterlambatan penanganan, akhirnya dia kering. Jadi sebenarnya kalau pecah itu kita harus langsung jahit. Penanganan pertama langsung dijahit biar kembali utuh lagi. Soalnya kalau dibiarin akhirnya kering dan sudah nggak mungkin bisa kembali lagi. Makanya ketika ada hewan-hewan di karantina kayak gini nih, tuh kan itu apa lagi jenenge liar ya, tuh kayak gitu tuh liar tuh. Nah, ketika kayak kita melihat hewan kayak gini, kita itu sebagai manusia kita harus mengendap-endap karena kita bisa mikir kah, kita waduh kasihan takutnya, jadi kita harus lewatnya mengendap-endap biar dia tidak kaget dan jundal-jundal. Mas ini ayam apa lagi mas? Ayam Brahma semua gitu. Iya. Dan Brahma itu jenisnya banyak mas yo. Ada 30 lebih. Ada 30 lebih. Dan kalau aku sih pernah main Brahma tapi jarang sekali melihara Brahma. Soalnya menurutku kayak ayam biasa ya mas. Jadi aku kurang tertantang untuk melihara karena dia masih mirip-mirip ayam biasa. Ini cocin. Iya. Ini cocin. Dan kenapa masih di karantina mas? Ini alasan di karantina kenapa? Iya, yang main. Yang lain biasa aja. Oh. Kalau yang ini kakinya pengkor. Ya. Jadi kakinya gini tuh, kakinya gini nih. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi tuh kita tadi sempat bahas. Setiap dalam satu mesin yang menetas itu pasti ada yang cacat. Mustahil, saya bilang mustahil ya. Mustahil dalam sebuah peternakan itu menghasilkan anakan-anakan yang sempurna. Semua mustahil. Pasti ada beberapa ekor yang cacat atau mungkin mati atau mungkin tidak sempurna secara fisik. Itu saya katakan itu masalah normal banget di sebuah penangkaran. Ini merpati, merpati. Ini merpati apa mas? Nah, merpati terus terang aku nggak terlalu paham. Modena. Ini Modena. Ya. Modena itu nama kota di Itali. Emang dari Itali? Nggak tahu. Nah, buat teman-teman yang tahu merpati Modena itu dari mana asalnya, monggo di komen. Dan kenapa melihara merpati jenis Modena, Mas? Ya, suka aja. Suka aja. Karena lucu sih ya. Mukanya kayak pakai topeng penjahat loh. Pakai topeng penjahat, maling zaman dulu kan gitu tuh, pakai topeng gitu tuh. Ini Modena. Nah, ini apa, Mas? Birmingham. Oke, yeah. Birmingham aku tahu, Mas. Birmingham itu merpati yang akrobatik. Yeah. Nah, Birmingham ini teman-teman merpati yang akrobatik yang dia itu semacam seperti pesawat tempur ya, ya Mas ya. Jadi ketika kita lepas, dia akan terbang, terus akhirnya pada jatuh gitu. Ini keren banget ini. Keren. Terus ini apa Mas? Kolong. Racing ya. Ini balapan ya. Merpati pos balapan, dan ini mereka jenis ini punya jasa besar kemerdekaan Indonesia. Karena zaman dulu itu merpati jenis ini itu digunakan untuk kirim-kirim surat antar prajurit ke markas besar dan ke prajurit untuk memberikan informasi pakai jenis merpati ini, Mas. Jadi ini merpati yang saya katakan sebenarnya dia terah pahlawan.
Kalau yang bawah apa Mas? Sama. Sama Birmingham. Ya. Oke, ini Birmingham semua. Terus iki Brahma. Nah, iki apa Mas? Iki anu ya, apa? Modern game. Modern game dan kemarin dibawa Mas ya? Iya. Yang ini yang dibawa? Iya. Ini. Dua Dua ini. Ini modern game ini dari mana Mas? Asalnya? Nggak tahu juga. Kenapa? Karena gini, tidak kita tidak harus tahu asal usulnya, tapi yang jelas kita bisa bisa melestarikan, kita bisa menternak dan bisa menghasilkan. Karena memang pada akhirnya tidak semua orang itu berangkat dari kesenangan ya, kesenangan dia melihara karena mungkin sejarahnya, dia melihara karena ini karena sekali lagi orang melihara itu punya motivasi masing-masing. Nah, kalau Mas Londo jelas saya bisa lihat dia seorang pebisnis besar. Pebisnis besar nggak perlu tahu lah dari mana, yang penting cuan. Yang penting cuan. Iki modern game, iki Brahma Polan. Brahma apa iki? Brahma Pak. Dan dia berjambul Mas yo. Iya. Berjambul, Brahma Park. Terus ada kandang lagi di sana Mas ya, kayak ya. Iya. Ada kandang lagi di sana. Coba kita lihat kandang sana yuk. Iki, wow. Total luas lahan berapa tuh Mas? Berapa? Mas Londo ini anu ya, modelnya tawaduk. Jadi kalau ditanyain jumlah berapa ekornya juga nggak tahu. Kok tanya saya? Ditanyain luas lahannya sendiri juga nggak tahu. Ini luar biasa ya. Tapi yang jelas ini luas banget penangkaran di sini. Kalau saya bisa prediksi mungkin kurang lebih 1000 meter aslinya ini. Nah, iki anak-anak Abian. apa iki? Ini Pak Brahma. Pak Brahma. Pak. Sing kono apa Mas? Kok Kayaknya dia nggak punya jambul? ya memang kayak ini. Oh, tapi masuk jenis Brahma juga. Pembesaran. Ini pembesaran, Ya. tapi dia masuk Brahma juga ya? Iya. Wah, edan banyak banget teman-teman. Ini terus ada yang kayak batik Italia, batik Kanada itu Brahma juga. Ya. Wow, jadi saya tuh punya keterlambatan informasi. Jadi saya nggak tahu ternyata jenis ayam hias itu ternyata udah banyak banget. Aku termasuk Cooper Mas. Di dunia ayam hias aku termasuk Cooper. Iki sama ya, ini Brahma sama semua Brahma. Total Brahma piro to masuk akeh banget. Ya itu. Yang jelas ini banyak banget, jumlahnya banyak banget, dan mungkin saya prediksi mungkin hampir 200 ekor lebih Brahmanya. Tuh, oh, payu. Iki apa lagi Mas? Brahma. Ini cocin iki, Brahma juga. Brahma. Ya. Tuh, kita kesini juga sudah ini ya, packing. Ini pengiriman kemana nih? Pengiriman kemana? Kudus. Pengiriman ke Kudus. Wow, keren. Iki Pak Brahma. Cocin. Oke, cocin. Oke, banyak banget Mas Londo. Keren banget. Aku mau ngobrol-ngobrol banyak tentang kita lebih dekat dan lebih dalam lagi kita kupas Mas Londo. Yuk.